dari titik awal mereka berdiri. Kalaupun suatu saat mereka sekarang ini sampai sekarang ini mereka bertahan dan mereka sukses, suatu kebanggaan buat emak, mereka bisa ada di puncak itu. Banyak artis-artis yang dulu dari nol sampai sekarang juga masih banyak yang eksis banget di entertainment. Untuk yang sekarang nih di manajemen emak, ada kesulitan guys mbak untuk menjual anak-anak emak di era yang sekarang ini? Iya, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Jadi alhamdulillah, nah itu yang emak bilang tadi. Karena emak kerja di dunia entertain itu dari anaknya bingung nggak apa? Tadi udah minum obat belum? Yang penting dia masuk TV ya. Jualan. Kalian jadi produser nanti kan? Oh ada orang gila. Iklan sabun colek kan lumayan. Lanjut mah. Lupa. Agak gila, emang kan susah. Nanti di crop kan ya? Tadi lu nanya apa sampai gue lupa. Susah nggak ada kesulitannya nggak? Oh tuh kan, alhamdulillah kalau untuk masalah kesulitan nggak sama sekali. Pertama, emak dari jadi manajer itu dari tahun 1997 awal ya. Kalau 94 sampai ke 97 emak manajer studio. 97 ke seterusnya sampai sekarang ini emak manajer artis. Nah, emak dari pengalaman itu emak punya link. Nah, dari link-link itu yang emak pegang, yang emak punya sampai sekarang, yang tadinya mereka itu kreatif, mereka jadi produser, begitu terus jadi direktur, udah gitu ada yang langsung jadi menteri, itu ada beberapa linknya itu yang udah emak pegang sampai sekarang itu, dan mereka mau ngebantuin emak, gitu loh, dan mereka itu yang sayang sama emak. Jadi mereka ngebantuin emak dalam arti support emak dikala emak senang, susah, kita tuh tetap bareng sampai detik ini. Boleh jujur, di dunia entertain itu perlu yang namanya link sayang. Karena kalau kita nggak punya link, kita nggak bisa jalan, kita nggak bisa kerja. Jadi berganti-ganti artis pun, insya Allah karena selagi emak bersilaturahmi dengan teman-temannya emak, dengan orang-orang baik di sekelilingnya emak, insya Allah rezeki itu nggak akan pernah putus. Apalagi ditambah dengan adanya dunia digital saat ini, gitu, sangat membantu emak untuk berjualan dan berpromosi. Jadi emak lebih mudah. Kalau boleh jujur, ini anak emak yang di sebelah Om Polos banget ini baru 5 bulan kerja sama-sama emak. Baru kerja sama emak 5 bulan udah dapet satu video klip, satu film layar lebar, dan satu single lagu yang dari Triswaka. Kalau boleh jujur itu nggak gampang sayang. Dalam waktu 5 bulan, kalau orang lain bisa 4 tahun, 3 tahun baru dapat bisa kesempatan seperti itu. Maksudnya itu suatu kebanggaan buat emak sebagai manajer pada saat dia diminta orang bilang, Om minta foto dong. Ya Allah, senangnya berarti gue berhasil jadi manajer, anak gue ada yang minta foto. Itu dalam waktu 5 bulan. Berarti kan emak dikasih sama Allah itu dikasih kemudahan gitu, dikasih sama Allah gitu. Doanya orang tua juga papi anduk sama engkong. Orang yang selalu support emak bisa emak seperti ini gitu. Ini adik gue nggak pernah mau masuk sih gitu bro, karena dia selalu mau di belakang layar. Disut aja. Orang ini nggak pernah mau tampil, dia selalu support emak gitu. Cuman nggak pernah mau. Oh lucu. Aduh. Puas banget. Iya. Ini kayak si Blangkon juga ibarat kata dia anak media sosial, dia penyiar radio tapi pemain sinetron. Ma bilang dari semua anak-anak Ma ini, ya Allah satu-satu pada bisa dapat. Nih mau dapat juga, alhamdulillah, doain stripping bentar lagi. Amin. Ya Allah, nih ini belakang kalau dia ini sekarang ini jadi dia banyak YouTube, dia main di YouTube sekarang ini. Ma lagi ngejualin director juga. Dia juga aduh Tuhan. Tapi kalau ada yang mau sinetron boleh katanya. Iya, kalau dia enggak, gue mau masukin dia beneran. Namanya gue ganti Wenda Gila, biar orang nyarinya gampang. Kan omongan doa, mantan gila beneran. Iya. Gila, rezekinya gila kan lumayan. Gila-gilaan kan rezekinya. Gitu loh. Jadi emak itu memang benar-benar anak-anak emak itu punya karakter sendiri masing-masing. Ini kalau dia mau urat malunya udah jebol, dia udah beneran, udah aman. Jadi emang ngejual udah aman. Udah aman ya, Pak. Udah aman, udah beneran, udah suntik gilanya udah hilang. Pokoknya bener deh kalau anak-anak emak yang sekarang ini satu server semuanya.
Jadi memang satu tujuan. Emak bilang kalau lu udah ada kata ngomong jangan bilang emak, lebih baik keluar dari manajemen emak. Karena secara nggak langsung mereka sudah nggak percaya lagi dan sejalan lagi sama emak. Ngapain kita manajemen, satu manajemen, tapi jangan ada bilang kata jangan bilang emak ya, emak nggak ngedenger tapi Allah ngedenger, ya nggak dijalanin rezekinya sama Allah, gitu loh maksud emak gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang sekarang emak handle, ada penyanyi juga Akila Sokova nggak bisa hadir, banyak artis emak sebenarnya. Kalau boleh dibilang emak Vera ditinggalin sama artis-artisnya, justru banyak yang mau masuk ke emak yang nahan, emak yang nggak mau sembarangan nerima orang lagi karena emak udah punya trauma dengan yang kemarin-kemarin bahwa aduh nanti gue ditinggalin lagi nih setelah sukses gitu loh. Ada rasa yang kayak begitu gitu loh. Sekarang mereka bisa senang, emak happy. Karena apa? Emak seenggak-enggaknya emak pernah ada di titik awal mereka berdiri. Kalaupun suatu saat mereka sekarang ini sampai sekarang ini mereka bertahan dan mereka sukses, suatu kebanggaan buat emak, mereka bisa ada di puncak itu. Seenggak-enggaknya emak pernah ada di bawah mereka. Dia sama mereka, emak yang bikinin tangga mereka untuk naik, untuk terlihat, untuk di atas panggung gitu loh. Itu emak gitu prinsipnya. Jadilah orang yang seperti itu aja lah. Kita tetap aja down to earth, bahasa Inggris nggak tuh? Ya kan? Kita tetap humble sama siapapun, jangan sombong. Karena suatu saat kita juga bakalan nggak dapat apa-apa nih, tinggal dibungkusnya sama kain kafan. Apapun nggak dibawa, semua pun nggak dibawa. Jadi ya jadi contoh aja bahwa sekelas hebat apapun kita, mau sekaya apapun kita, seterkenal apapun kita, kalau suatu saat kita dipanggil, kita semuanya akan selesai. Jadi tinggalin kebaikan aja. Kalau menurut orang kita nggak baik, ya udah, kita nggak usah maksa mereka untuk mereka baik sama kita. Ya kita berbuat baik aja sama yang lain yang mau menerima kita apa adanya gitu. Kalau pokoknya anak ngomel itu urusan Salah lirik. Menderita Allah. Pak ini menanggapi yang lagi viral nih. Oh, iya. Bunda Korla. Ini kan sempat keluar juga foto-foto Bunda Korla dengan almarhum Olga. ya. Kalau Mas Vera sendiri pernah mungkin kenal secara pribadi atau pernah diceritain sama orang tentang Bunda Korla? Oh, kalau tentang Bunda Korla itu ya sama emak sama sekali belum pernah ketemu sama Bunda Korla. Tapi cerita tentang Bunda Korla itu selalu keluar dari mulutnya Olga Saputra. Olga itu selalu cerita tentang Bunda Korla di saat kalau misalkan dia cerita karena sama orang Medan Binjai. Bunda Korla juga orang Medan. Nah, Olga itu bilang, "Gue punya temen, Mak. Namanya Cynthia, bukan Bunda Korla ya, namanya Cynthia. Cynthia itu kayak lu mah kalau ngomong ngablak-ngablak aja, dia orangnya seru-seruan gitu, pokoknya orangnya baik deh mah, pokoknya kayak lu, pokoknya seru orangnya gitu." Dia selalu ngomong gitu. Tapi sayang mah udah dibawa ke luar negeri sama lakinya gitu. Mak bilang sama Olga, "Oh gitu ya ga, oh gitu ya ga." Karena kan Mas sama Olga itu selalu bilang, "Mak ini teman gue, ini bukan teman gue, Mak ini yang jahat, yang ini baik." Itu Olga masih tahu sama emak. Pada saat emak masuk ke tempatnya Olga itu, waktu itu Olga masih dibayar 500.000. Emak kenal sama Olga dan Olga itu belum jadi host pada saat itu. Olga masih jadi peran-peran yang di balik layar gitu. Bayarannya 500.000 sampai Olga bilang, "Mak pernah bisa nggak ya gue jadi host di depan situ dan gue yang bawain acara?" Emak bilang bisa, pasti Olga bisa. Karena emak pada saat itu sudah megang artis-artis besar sebelum emak pegang Olga, emak udah pernah pegang artis besar sebelumnya. Jadi salah nih kalau misalkan emak dibilang emak itu megang Olga duluan baru megang artis-artis yang lain duluan, enggak. Jadi emak sebelum megang Olga, emak itu megang Saiful Jamil, Dewi Persik, Pinkan Mambo dan beberapa artis lainnya yang emak pegang yang nggak emak bisa sebutin satu-satu saking banyaknya. Makanya yang emak bilang tadi, kalau kita aja memang punya potensi, mau kita memang punya skill gitu loh, mau kita ditinggalin sama artis berulang kali, kalau memang kita memang bidangnya di manajemen ya manajemen gitu, artis ya artis, jadi ya dunia artis, manajer ya manajer gitu. Jadi ditinggalin sama artisnya berapa kali pun, kalau kita memang bisa membangun artis itu menjadi yang tadi tidak terkenal bisa menjadi terkenal, ya emang itu udah pekerjaannya kita. Kalau misalkan Bunda Korla sendiri, emak ini kita kan lagi ngobrol Bunda Korla ya. Kalau Bunda Korla sendiri yang emak lihat sebagai apa, entertain sejati seperti Olga Saputra. Emak ngelihatnya seperti itu karena memang benar-benar
Bunda Korla itu penghibur banget, sangat ngehibur. Ma sampai follow dia, waktu itu Ma belum kenal dia pun Ma follow dia, walaupun Ma ingat pas dia pajang fotonya si Olga di situ baru Ma bilang, oh iya nih orangnya yang diceritain sama Olga pada saat itu. Udah sama udah pergi Ma, dibawa sama lakinya ke luar negeri. Itu yang Olga ceritain. Ternyata Bunda Korla. Gitu. Ma taunya dari situ, dari omongan itu. Nah Olga itu selalu ngomong apa-apa Bunda baik. Cynthia baik mah orangnya. Makanya film Hantu Taman Lawang tuh namanya Cynthia. Hantu Taman Lawang namanya Cynthia ya. Iya. Gitu. Jadinya emak itu taunya semua itu ceritanya dari Olga. Dari Olga langsung tentang Cynthia. Kalau boleh jujur, emang orangnya baik. Baik banget. Orangnya royal. Karena sering traktirin orang kata Olga. Sering traktirin orang, udah gitu sering ngajak-ngajak kumpul-kumpul di rumah susunnya, bercanda-bercanda. Oh iya apartemen, kalau Olga ngomongnya apartemen. Iya, pernah soalnya Emak pernah ada cerita dibohongin lagi tuh sama Olga. Olga bilang, tapi Olga bukan, kan Emak baru pertama kali megang Olga ya, jadi lagi Ma main ke apartemen gue gitu. Iya, nanti gitu. berenang. Nanti berenang Ma di apartemen gue bagus banget gitu. Emak bilang, oh yaudah Ma datang ya gitu kan. Cerita dong Ma datang tuh, Ma datang naik mobil BMW, celo BMW, masih BMW waktu itu. BMW mah datang. Udah gitu tiba-tiba datang. Gak, ini nggak ada apartemen. Ini adanya rumah susun gak? Ada rumah susun. Rumah susun iya ini udah di sini udah di parkiran gitu. Ini cuma 3 lantai gak? Oh berarti mah udah nyampe tuh di tempat itu. Ya udah mah naik aja ke lantai 3 ada lift. Bukan lift loh, lift. Mah ada lift mah di situ. Nggak ada ada juga tangga, gue dibohongin terus beneran sumpah beneran naik ke atas, naik ke lantai 3 ingat banget kalau nggak salah 311 apa berapa gitu nomornya gitu data apa 3 iya 311 deh kalau nggak salah. Naik nih ke lantai 3 beneran rumah susun. Dia ketawa pas mah nyampe. Gue bilang gak ini mah rumah susun gak kan ini omongan ada doa sama apartemen bilang gitu kan. Iya kolam renangnya mana gak gitu. Kolam renangnya mana gak sini mah lihat kolam renang pemandangannya bagus banget kata dia kan. Beneran deh si Olga dibuka jendela tuh nggak kali banyak sampah. Beneran deh si Olga tuh beneran ya Allah Tuhan gue bilang gini si Olga beneran gitu anggap aja gitu Pak tuh kita pandang ke situ anggap aja tuh kolam renang tapi itu semua omongannya kenyataan loh. Omongannya kenyataan. Rumahnya kan di belakangnya ada kolam renang. Ya kan? Boleh jujur kalian udah pada pernah dan itu emang ada tayangannya dia punya rumah dan terwujud omongan dia. Rumah dia alhamdulillah bagus, udah gitu di belakangnya ada kolam renang. Sedikit cerita tentang Bunda Korla dan Olga. Mereka itu adalah temenan sejati, sahabat. Ibarat kata mereka itu memang kalau boleh jujur Bunda Korla itu duluan yang masuk ke dunia entertain yang lebih senior. Karena dia udah jadi model video klip, dia udah main sinetron pada saat itu Olga belum. Gitu loh. Jadi dia udah jadi pada saat zaman dulu tuh kan susah banget Neng. Jadi model video klip tuh nggak gampang zaman dulu. Iya. Nggak gampang banget zaman dulu ya. Itu nggak gampang dan Bunda itu udah jadi model video klip 2. Roma Irama sama Ii Sugianto kalau nggak salah. Udah gitu dia jadi pemain sinetron waktu itu di Bajai deh kalau gue nonton. Kalau nggak salah itu semua. Iya pokoknya dia di situ main di situ. Nah Olga itu sama dia tuh sering ditraktir dulu kan anak-anak rumah susun kan lagi tuh kumpul di rumah Olga. Jadi pada makan-makan di situ gitu. Pada di rumah Olga nanti dia yang traktirin. Baik kok emang aslinya Bunda Korla itu baik. Makanya kalau ada apa-apa nih anak-anak Bunda maju. Kita dibilang anak-anak Bunda ya. Jadi kalau misalkan anak-anak Bunda. Pokoknya kalau misalkan kita nonton ya notifnya dia keluar Korla _02 kita langsung masuk serbu ke ruangan dia. Walaupun sebentar cuma ngeliatin dia ngoceh aja kita udah senang. Maaf loh, centang biru juga butuh hiburan. Kita juga centang biru loh. Centang hijau. Centang biru. Ya kan, kamu centang hijau, aku centang biru. Jadi maksudnya siapapun Bunda Korla, jangan pernah menghujat orang. Bunda Korla itu orang yang paling disukai saat ini. Kalau mau ngelihat sosoknya Bunda Korla, lihat sosoknya Olga Syaputra. Mau lihat sosoknya Olga Syaputra, lihat Bunda Korla. Karena mereka emang entertain sejati. Kalau boleh jujur, Olga cuman begini aja orang udah ketawa. Cuman gini doang ya Olga nih. Orang udah pada ketawa.